Shalom saudaraku, selamat malam. Malam ini saya mengajak saudara untuk senantiasa tetap melayani dan saling melayani seorang dengan yang lain. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Karena dengan melayani dan saling melayani, kita pun semakin diberkati dan semakin saling memberkati seorang terhadap yang lain. Dan kita pun akan rukun dan bahagia di dalam kehidupan kita. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan melalui malaikatnya bertanya kepada Elia, apa yang kamu lakukan di sini? Maka Nabi Elia menjawab, aku segiat-giatnya bekerja untuk Tuhan. Saudaraku, ungkapan aku segiat-giatnya bekerja untuk Tuhan pada waktu itu merupakan sebuah ungkapan kekesalan, merupakan ungkapan kejengkelan, kekecewaan, rasa lelah, dan bahkan sebuah ungkapan keputusasaan. Mengapa saudaraku Nabi Elia pada waktu itu merasa lelah, merasa kecewa, dan hampir bersalah? Karena dia merasa aku sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Aku sudah mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Memperingatkan bangsa Israel agar mereka tidak berbuat dosa, memberi berita atau nubuat kepada bangsa Israel bahwa Allah akan sungguh-sungguh menolong bangsa Israel, menasihati bangsa Israel, bahkan sudah membunuh 400 nabi-nabi palsu agar bangsa Israel kembali ke jalan Tuhan. Tetapi apa yang dia dapatkan, saudaraku? Nabi Elia merasa semua orang meninggalkan dirinya. Semua orang memusuhinya. Tidak ada yang mendukung dirinya. Bahkan saudaraku, pada waktu itu Nabi Elia harus melarikan diri karena nyawanya diancam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah kelelahan, kekecewaan, dan keputusasaan yang akut. Sampai Nabi Elia mengatakan, Tuhan sekarang cabutlah nyawaku. Saudaraku, di tengah-tengah kelelahan, keputusasaan, kekecewaan Nabi Elia dalam melayani Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan Nabi Elia dalam keadaan seperti itu. Nabi Elia oleh Tuhan dikuatkan. Yang pertama saudaraku, di tengah-tengah padang gurun yang sangat tandus, Tuhan melalui malaikat menyiapkan roti bakar dan minum agar Nabi Elia bisa makan, agar Nabi Elia bisa minum. Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Nabi Elia. Kemudian kedua saudaraku, Tuhan pun juga menunjukkan kehadirannya. Tuhan pun juga menunjukkan kedekatannya kepada Nabi Elia melalui angin yang bertiup sepoi-sepoi. Sehingga menekankan bahwa di tengah-tengah kelelahan dan keputusasaan Nabi Elia dalam melayani, Tuhan tidak meninggalkan Nabi Elia, tetap dekat, tetap mendukung Nabi Elia. Kemudian yang ketiga saudaraku, Tuhan pun juga kembali memakai, Tuhan pun kembali memerintahkan Nabi Elia untuk terus melayani dan melayani Tuhan. Jangan sampai kendor. Tuhan mengatakan pergilah ke sana dan tetaplah menjadi pelayanku. Dan Tuhan berjanji Nabi Elia akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Nabi Elia akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Dan Nabi Elia akan semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa ketika Nabi Elia kembali mau
untuk melayani Tuhan. Tuhan tetap memakai dan memampukan Nabi Elia untuk melayani dan memberitakan cinta kasih Allah kepada khususnya bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita, di gereja kita masing-masing, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, dan dimanapun kita berada. Seringkali pelayanan yang kita lakukan kepada orang-orang sekitar kita tidak membuahkan kebahagiaan dalam hidup kita. Seringkali pelayanan yang kita lakukan kepada orang sekitar kita tidak diterima dengan baik, sehingga membuat kita jengkel, membuat kita kecewa, membuat kita lelah, membuat kita merasa bahwa aku kok melayani sendiri ya di sini. Saudaraku, di tengah-tengah keadaan kehidupan kita yang kecewa, ingat bahwa Tuhan tetap ingin kita melayani. Selelah apapun diri kita, sekecewa apapun diri kita, seputus pun diri kita, Tuhan tetap ingin kita untuk melayani Tuhan. Karena apa, saudaraku? Ketika kita tetap melayani Tuhan, maka Tuhan pun akan semakin memperlengkapi kita. Tuhan pun menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pun senantiasa dekat dalam hidup kita. Membimbing, mengarahkan, menasehati, menopang, dan memampukan kita untuk terus melayani dan melayani di dalam kehidupan kita dengan baik. Sehingga saudaraku, mari kita mempunyai keyakinan bahwa pelayanan yang kita lakukan dalam kehidupan kita akan memberkati kita dan juga akan memberkati orang-orang sekitar kita. Kemudian mari juga kita meyakini bahwa saat kita merasa lelah melayani, Tuhan akan senantiasa hadir, menguatkan dan memampukan kita. Sehingga saudaraku, jangan pernah berhenti melayani, jangan pernah putus asa dalam melayani. Tapi mari saudaraku, dengan tetap semangat kita ambil bagian melayani dimanapun kita berada. Di tengah-tengah gereja kita masing-masing, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat, dan dimanapun kita berada, pakailah untuk melayani dan saling melayani seorang terhadap yang lain. Amin. Tuhan, kami rindu biarlah kami semakin dimampukan Tuhan untuk saling melayani seorang dengan yang lain, lebih dan lebih lagi. Karena kami yakin, kami merasakan, kami mengakui Engkau lebih dulu melayani kami, agar kehidupan kami diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teruslah saling melayani seorang dengan yang lain, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Selamat malam, selamat beristirahat dalam lindungan Tuhan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh.
melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh.